Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk membahas terkait dengan mata pelajaran sosiologi, yang mana untuk mempersiapkan Olimpiade, berikut yang lampirkan soal Olimpiade Sosiologi pada tahun 2017. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Pertama, sosiologi sebagai mengkaji proses mental masyarakat. Yang kedua, objek ilmu sosiologi adalah manusia dengan interaksi sosialnya. Yang ketiga, sosiologi tidak membicarakan tentang gagasan tetapi fakta. Kemudian yang keempat, tidak memberikan penilaian baik atau buruk fakta sosial. Dan yang kelima, sosiologi menunjukkan asumsi tindakan melalui case and cree. Hakikat ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ditunjukkan oleh nomor. Jadi yang paling tepat di sini adalah C ya, 2, 3, dan 4. Kenapa 2, 3, dan 4 teman-teman semua? Pertama kita lihat yang kedua. Objek kajian ilmu sosiologi adalah manusia dengan interaksi sosialnya jelas. Kita interaksi sama manusia serta interaksi semua teman-teman kita, kehidupan di kampus, kampung, di masyarakat, dan secara umumnya. Yang ketiga, sosiologi tidak membicarakan tentang gagasan tapi fakta. Jadi sosiologi ini kita lebih mengarah pada bagaimana kita lihat fakta yang terjadi di lapangan ataupun di masyarakat. Yang keempat adalah tidak memberikan penilaian baik atau buruk fakta sosial. Nah, ini kita tidak memberikan tentang apakah itu baik atau buruknya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Oke, C. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Perhatikan manfaat evaluasi berikut. Pertama, mengembangkan kebiasaan mengeluarkan pendapat berdasarkan fakta. Yang kedua, menanamkan kebiasaan bekerja secara sistematis sesuai prosedur. Yang ketiga, mengetahui permasalahan yang muncul berkaitan dengan program pemberdayaan. Yang keempat, mengetahui kesesuaian rancangan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Yang kelima, mengetahui seberapa jauh kegiatan pemberdayaan telah dilaksanakan. Adapun manfaat laporan evaluasi kegiatan pemberdayaan bagi komunitas diberdayakan ditentukan oleh nomor. Nah, teman-teman semua kira-kira apa jawabannya di sini adalah? Oke, kita coba bedah ya satu-satu. Oke, teman-teman semua. Jadi, manfaat laporan penelitian atau laporan evaluasi kegiatan pemberdayaan bagi komunitas yang diberdayakan adalah, jawaban paling tepat adalah A ya. Ini bagaimana laporan itu bermanfaat bagi yang diberdayakan, yaitu komunitas yang diberdayakan. Jadi manfaatnya adalah A. 1. Mengembangkan kebiasaan mengeluarkan pendapat berdasarkan fakta ya jelas. Komunitas yang diberdayakan itu akan berani untuk mencapai ataupun berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua, itu menanamkan kebiasaan bekerja secara sistematis atau sesuai prosedur. Jadi mereka diminta untuk bekerja sama secara sistematis. Yang ketiga, mengetahui permasalahan yang muncul berkaitan dengan program pemberdayaan yang jelas untuk mengetahui bagaimana kita melihat permasalahan yang ada sehingga itulah masalah gitu. Ternyata ini adalah masalah di kampung kita, di komunitas kita, di masyarakat kita dan sebagainya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah A ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Dino dan Dina, kakak beradik yang tinggal berjauhan. Walaupun berjauhan, mereka saling berbagi kabar satu sama lain. Mereka melakukan komunikasi melalui media sosial, Facebook, Twitter, dan PAD. Aktivitas Dino dan Dina dikategorikan sebagai interaksi sosial karena telah memenuhi syarat yaitu apa di sini teman-teman semua ya? Jelas ya. Jawaban paling tepat di sini adalah adanya kontak dan komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu syarat untuk terjadinya interaksi sosial adalah bagaimana terjadinya kontak dan komunikasi. Oke, lanjut nomor 4 teman-teman semua. Masyarakat Indonesia memiliki kemampuan meracik tanaman sebagai obat. Kini ramuan tradisional kembali digemari karena terbukti berkhasiat. Dalam hal ini kearifan lokal meramu tanaman sebagai obat mengandung. Kira-kira apa teman-teman semua? Kalau saya secara pribadi, ini kita lihat
pengertiannya. Kalau nilai kan sesuatu yang dianggap baik ataupun sudah melekat pada masyarakat. Kalau norma, aturan, keterampilan lokal sepertinya belum tepat. Sumber daya lokal masih umum dan mekanisme keputusan lokal sepertinya masih secara umum juga. Nah, teman-teman semua, jadi yang paling mendekati di sini adalah jawabannya adalah menurut saya pribadi itu adalah A, nilai lokal, karena sudah dianggap baik sehingga masyarakat mau untuk melaksanakan pengobatan secara tradisional. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Oke, nomor 5 sekarang. Kelompok sosial dalam masyarakat seperti kelompok arisan RT, Karang Taruna, dan kelompok ronda terbentuk karena apa, teman-teman semua? Ya jelas ya, adanya kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial. Oke, jelas ini ya. Kemudian nomor 6, kita lanjut. Franda bersama teman satu kelasnya berinisiatif melakukan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga miskin di bantaran sungai. Inisiatif ini muncul karena ketika Franda memiliki penderitaan yang warga bantaran sungai menjadi korban penggusuran. Wujud sikap kritis yang ditunjukkan Franda dan teman-temannya adalah, jawaban yang paling tepat di sini adalah adanya simpati terlebih dahulu, yakni ada perasaan kasihan dan empati, langsung dia terjun lapangan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah D ya, nomor 6. Oke, lanjut. Mohon maaf ya, malam ini saya pribadi batuk. Sari gadis sederhana yang telah lama tinggal di desa, selesai kuliah yang memutuskan pindah ke kota. Beberapa minggu tinggal di kota, Sari merasakan adanya budaya yang berbeda dengan daerah asalnya. Banyak pemuda yang mabuk-mabukan dan lingkungan yang tidak kondusif membuatnya tidak nyaman. Oleh karena itu, Sari memutuskan kembali ke desa. Keadaan ini menunjukkan bahwa Sari mengalami kultur shock pada tahap. Nah, teman-teman semua, biasanya pada tahap kultur shock ini bagaimana seorang atau manusia itu memiliki tingkah laku ataupun bertahan dalam perpindahan tempat mereka, seperti dia misalnya sekarang saya pribadi pindah ke Jakarta misalnya sekarang. Nah, namun kita melihat bagaimana kita bisa nggak kita bersosialisasi ataupun menyesuaikan diri di sana. Jadi saya minta pada teman-teman semua untuk mencari terkait dengan kultur shock. Kita lanjut ya, kita skip dulu. Silahkan dicari sendiri pengertiannya pada malam hari ini ataupun besoknya juga boleh gitu. Nanti teman-teman bisa komen di komentar ya terkait dengan nomor 7 ini. Oke, kita tandai dulu ya. Nomor 7 kita tandai. Oke, nanti teman-teman bisa cari. Kita lanjut. Masyarakat daerah pelabuhan sering berkomunikasi dengan luar daerah sehingga lebih cepat mengalami perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial ekstrim tersebut adalah jelas ya, masuknya budaya asing ya, karena mereka dekat. Oke. Lanjut nomor 9. Ira adalah seorang pelajar SMA yang aktif dalam kegiatan OSIS di sekolahnya. Dia juga mengikuti kegiatan kelompok pecinta alam dengan bergabung dengan kelompok pecinta alam. Ira mempunyai banyak teman. Fungsi kelompok sosial dalam ilustrasi sebagai berikut adalah jelas ya, sarana menjalin hubungan sosial. Kalau kita ikut organisasi, maka kita bakalan ketemu orang-orang yang sebelumnya kita nggak kenal. Kemudian selanjutnya, setiap kelompok sosial mempunyai ciri khas sendiri. Kelompok sosial yang sesuai dengan ciri-ciri terdapat pada baris. Oke, teman-teman semua, untuk nomor 10 saya skip dulu ya. Teman-teman bisa nanti cari jawaban yang di internet boleh. Dan ini memang benar-benar soal yang memang membutuhkan kejelian, dan silakan teman-teman nanti kalau memang ada yang tepat silakan langsung komen di YouTube saya ya. Oke. Sebentar. Sabar ya. Oh. Oke, lanjut nomor 11. Warga desa menghukum pelaku kejahatan perzinahan dan hukuman masal ya. Seluruh warga sepakat mengancam, memojokkan, mempermalukan, dan mengucilkan pelaku. Upaya tersebut merupakan jenis pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara apa, teman-teman semua? Saya lebih tepat ke koersif ya, karena ada ancaman. Kalau persuasif masih bujukan, proaktif, preventif, represif, dan sebagainya. Saya lebih sepakat pada koersif. Nanti teman-teman kalau ada yang salah atau kurang tepat, silakan dikoreksi. Kemudian selanjutnya itu adalah
Lengkapilah tabel berikut. Masyarakat bersedia menerima keanekaragaman, tetapi mengurungi diri dalam wilayah sendiri. Nah, ini apa maksudnya teman-teman semua? Oke, kita bisa lihat. Jadi yang dimaksud di sini adalah berarti isolasi ya. Oke, jelas isolasi. Kita tag isolasi. Oke, sini isolasi ya. Isolasi. Kemudian di sini kelompok tertentu memberikan kebebasan terhadap kelompok lain agar tidak terjadi pertentangan. Jadi ini berikan kebebasan ya. Apa ya? Berarti kelompok masyarakat akomodatif ya. Mereka kebebasan terhadap kelompok lain agar mereka bekerja sama ya. Maksudnya nomor 2 adalah kelompok tertentu memberikan kebebasan terhadap kelompok lain agar tidak terjadi pertentangan. Jadi diberikan kebebasan, kita kerjasama bahwa kita nggak ada terikat, kita nggak ada konflik gitu. Artinya kita kerjasama bahwa kita harus rukun tetangga loh, harus kebersamaan loh, gitu, seperti itu. Akomodatif ya, akomodasi atau sama aja sebenarnya. Dan terakhir itu 3, masyarakat menginginkan kebebasan untuk mengembangkan kebudayaan. Ini namanya otonomi. Otonomi. Oke. Jadi ada isolasi, akomodasi, otonomi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah ini ya, C ya. Oke, C. Oke, lanjut. 13. Krisis bahan bakar minyak mendorong masyarakat untuk melakukan terobosan dengan menciptakan kendaraan bermotor yang menghemat BBM seperti mobil listrik. Faktor penyebab perubahan sosial tersebut adalah apa teman-teman semua? Jelas ya, penemuan baru. Karena ada cipta baru. Selanjutnya ada ketimpangan sosial dapat dimaknai sebagai apa teman-teman semua? Oke, jadi jawaban tepat adalah perbedaan yang mencolok dalam mengakses serta menikmati bidang kehidupan. Nah, contoh sekarang, kayak kita lihat ketimpangan sosial, ketimpangan pembangunan di Jakarta sama Papua, ketimpangan pendidikan di antara Papua dan lainnya sebagainya. Jadi ketimpangan itu lebih mengarah pada bidang kehidupan ya, kayak pembangunan, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian kita lanjut. Perhatikan indikator berikut. Kelompok pecinta karawitan di Amerika, nasi goreng digemari masyarakat Belanda, restoran Padang di Australia, karnaval Batak di Solo, upacara Ngaben di Bali. Contoh globalisasi dapat ditemukan pada nomor berapa teman-teman semua? Jelas ya, 1, 2, dan 3 ya. Jadi tepat adalah A ya. Oke, lanjut. Kelompok cosplay dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia, Korea, dan Jepang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa globalisasi dapat menyebabkan permasalahan berupa perkembangannya. Oke, teman-teman, saya minta tolong ya, dicari jawabannya juga ini, nomor 16, silahkan. Karena masih banyak pengertian ataupun istilah dari bahasa Indonesia, itu kita cari bisa di KBBI juga. Oke, selanjutnya nomor 17 yang kita skip. Nanti teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar. Pada tanggal 2 Januari 2015, pemerintah resmi menaikkan harga LPG 12 kg dari Rp114.900 menjadi Rp134.700. Banyak pengamat meminta agar pemerintah mengawasi akan terjadinya migrasi pengguna LPG 12 kg ke LPG 3 kg. Apabila ini terjadi, terdapat mengakibatkan apa teman-teman semua? Jelas ya sebenarnya, lebih ke arah penyuluhan sosial. Kalau kita lihat masyarakat kita sekarang itu masih ada orang-orang kaya menggunakan sistem yang 3 kg ya, karena padahal sudah jelas di sana tertera mengatakan bahwa yang orang-orang miskin gitu, jelas ya. 18. Perubahan kurikulum dilakukan dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia semakin baik. Bentuk perubahan tersebut adalah sebenarnya ada 2 hal di sini yang masih bagus. Sebenarnya ada progres namanya, perubahan progres yang lebih arah ke maju, tapi yang paling bagus yang paling tepat di sini jawabannya adalah menurut saya pribadi adalah iya. Ini, oke. Lanjut, nomor 19. Contoh perubahan struktural adalah jelas ya, pergantian presiden. Ini secara strukturalnya. Formasi pada saat Pak siapa dulu ya? Kalau nggak salah reformasi ini di setelah Pak Soeharto. Dalam buku sosiologi dan masalah ada 2 metode penelitian strategi, yaitu kualitatif dan kualitatif ya. Jelas ya. Oke, teman-teman semua, sekian dari tutorial jawab soal untuk persiapan Olimpiade. Untuk insyaallah akan video selanjutnya bakalan saya share juga dari nomor sekian sampai nomor sekian.
mohon di subscribe, like, dan share ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan dan memang ada yang dibenarkan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.